wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Selamat Bu. pagi, Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah. Kalian sudah mengisi absen yang Ibu kirim lewat WA Group? Sudah, Bu. Sudah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Melinda ya. Baik, Bu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu daerah. Hari ini kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Nah, Ibu tayangkan ya. Oh, halo Bandung, ibu kota periang. Halo, halo Bandung, Kota kenang-kenangan. sudah Lama beta tidak tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari Bung rebut kembali. Sebelum memasuki pembelajaran, kita tepuk semangat dulu. Dipimpin oleh Raden Rani. Tepuk semangat. 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 Ya, Sudah, Ibu. baik. Hari ini kita belajar materi tema 5 ekosistem. Subtema 1, komponen 1, ekosistem pembelajaran 3. Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan mencermati teks bacaan, siswa dapat menganalisis pokok pikiran dan informasi penting dan bacaan secara tepat. Yang kedua, dengan mengamati peta kepulauan negara Republik Indonesia, siswa dapat menganalisis letak dan luas Indonesia melalui peta secara benar. Terus yang ketiga, dengan berdiskusi, siswa mengkreasikan peta serta komponen-komponen pada peta. Yang terakhir, dengan membaca teks, siswa menyimpulkan peristiwa Sumpah Pemuda pada teks bacaan dan video dan menanamkan nilai persatuan dan kesatuan. Hari ini kita pembelajaran bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Yang pertama kita bahasa Indonesia. Coba bacakan, siapa yang mau baca? Ya, Raden Rani. Bu. Yang mengenal letak geografis, bukan? Ya, betul. Mengenal letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi.
Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan, terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut, sekira 6.000 pulau tidak berpenghuni. Beberapa pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Sementara beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia, antara Pulau Nias, Siberut, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Ada peta Indonesia 34 provinsi. Wilayah Indonesia membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di sebelah timur. Terdiri atas daratan dan perairan. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km². Luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km². Nah, terima kasih Raden Rani. Nah, pada bacaan ini terdapat beberapa paragraf ya, Raden Rani? Iya, Bu, ada 4 paragraf. Iya, betul. Paragraf yang pertama, pikiran utamanya apa? Ada yang tahu? Tidak. Ya, tidak. Ada yang tahu paragraf pertama apa? Pikiran utamanya? Baik, Ibu akan menjelaskan nih. Geografi. Ya, betul, letak geografis. Nah, pikiran utamanya itu paragraf pertama yaitu letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Nah, yang kedua juga pikiran utamanya paragraf kedua Indonesia terletak di antara dua benua. Baik, kita lanjut IPS. Nah, Ibu akan menayangkan video. Kalian simak ya. Nah, tadi menjelaskan tentang apa dalam video tersebut? Peta. Bu. Ya, betul. Peta itu apa ya? Ada yang tahu? Permukaan bumi, Bu. Ya, betul. Dalam video menjelaskan apa saja? Dalam video tadi menjelaskan apa saja? Tadi ada skala sama ya, baik. Nah,
Legenda. Betul. Nah, tadi menjelaskan tentang peta. Peta itu sebuah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu. Nah, tadi ada berapa komponen? 6. Apa saja? Coba yang bisa. Rani. Judul peta, skala peta, simbol, garis astronomi, legenda, mata angin. Ya, betul. Judul peta biasanya ditulis pada bagian atas peta yang biasanya menunjukkan isi peta. Nah, ini ya. Nah, ini judul peta. Judul peta, arah mata angin, terus ini legenda, terus ini skala, garis astronomis. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sebelum melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Tidak. Baik. Di sini Bu akan menayangkan video lagi tentang Sumpah Pemuda. Kalian simak ya. Apakah kalian udah melihatnya? Iya, Bu, sudah. Sudah, Bu. Video tersebut menayangkan tentang apa tadi? Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, baik. Nah, peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Nah, kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme. Situasi penjajah Belanda yang diwarnai dengan larang melakukannya kegiatan organisasi. Mendorong para pemuda berdatangan yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini menginspirasikan seluruh lapisan masyarakat Indonesia,
terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, pada saat itu para pemuda yang berbeda suku, adat, dan berbahasa bertekad untuk bersatu dengan membacakan sebuah sumpah pemuda. Sumpah ini merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara, mereka yang bebas dari penjajah. Nah, isi sumpah pemuda tersebut sebagai berikut nih. Yang pertama itu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, selain mengucap ikrar, pada saat itulah pertama kalinya lagu Indonesia Raya dipendengarkan. Lagu yang diciptakan oleh Woge Rodolf Supratman, W.R. Supratman, ini meningkatkan semangat peraturan dan kesatuan bangsa di kalangan pemuda untuk secara membentuk sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Setelah merdeka, lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebanggaan Indonesia. Nah, jadi Sumpah Pemuda itu diadakannya pada tanggal 20 dan 28 Oktober tahun 1928. Nah, di sini juga ada isi Sumpah Pemuda. Ada yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Tuh. Apakah ada yang mau ditanyakan yang Ibu jelaskan dari video tadi sama yang Ibu jelaskan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Saya Baik. paham. Baik. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan soal LKPD ya. Nanti Ibu kirim soalnya lewat WhatsApp grup. Nah, kegiatan pertama yaitu bahasa Indonesia. Nanti kalian isi pikiran utamanya apa, informasi pentingnya apa. Nah, yang kedua nanti juga Ibu nggak terlihat, nanti Ibu kirim share ya. Di-share. Nah, terus yang kedua nanti kalian menggambar peta. Nah, gambar peta. Nanti di sini ada langkah-langkahnya dan Ibu akan kirim gambar petanya itu. Terus yang ketiga, menyimpulkan isi Sumpah Pemuda tersebut ya, yang tadi, yang dalam video sama yang Ibu bacakan, Ibu jelaskan. Baik. Evaluasi pembelajaran hari ini, nanti Ibu kirim linknya. Nah, nanti Ibu kirim linknya untuk kalian isi ya hari ini. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini apa ya? Tadi pas bahasa Indonesia kita belajar apa? Kita belajar tentang letak geografis. Paragraf. Ya, betul. Kita sama-sama menyimpulkan hari ini. Yang pertama itu kesimpulannya itu ide pokok ya. Terus peta itu sebuah gambaran apa tadi? Iya, Bu. Yang tadi sudah dijelaskan. Ya, betul, sebuah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu. Nah, terus komponen ya, tadi komponen terdiri dari 6, judul, peta, skala peta, simbol, garis astronomis, legenda, dan mata angin.
Terus yang ketiga yaitu peristiwa Sumpah Pemuda diperingati setiap 28 Oktober. Yang para pemuda berikarya itu, yang pertama kan kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Terus yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa bersatu bahasa Indonesia. Nah, tadi kesimpulannya itu ada 3 ya, bahasa Indonesia, IPS, dan PKN. Apakah ada yang mau ditanyakan soal pembelajaran hari ini? Tugas? LKP? Tidak. Baik, terima kasih. Kirim kemana, Bu? Tugasnya dikirim. Nanti tugasnya Ibu kirim lewat WhatsApp grup ya. LKPD sama evaluasi hari ini. Ya, terima kasih. Sebelum pembelajaran hari ini berakhir, kita baca doa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Melinda lagi. Baik, Bu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak Ibu. Semoga bermanfaat ya pembelajaran hari ini. Amin. Terima kasih juga, Ibu. Kembali